Selamat pagi, Surya Pos. Saat ini sedang berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan kita langsung di kantor Dinas PU Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Eh, kita langsung wawancara dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkayang tentang infrastruktur dan dana pen, di mana saat ini dana pen ini merupakan salah satu kebanggaan bagi warga masyarakat Kabupaten Bengkayang yang dinilai sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Dengan demikian kita langsung dengan Bapak Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkayang, Pak Martin. Ya. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi. Berkaitan dengan dana pen yang saat ini dinilai masyarakat sangat membantu masyarakat dan punya manfaat di warga masyarakat Kabupaten Bengkayang, karena yang tadinya wajah Kabupaten Bengkayang ini seperti mohon maaf seperti kita pergi ke ladang gitu. Yang saat ini di mana-mana sudah terlihat bahwa hasil daripada dana pen tersebut. Kira-kira tanggapannya seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Iel. Dana pen adalah pemulihan dana yang bersumber dari pinjaman daerah, pemulihan ekonomi nasional yang pelaksanaannya hanya 2 tahun saja, di tahun 2021 dan di tahun 2022. Kabupaten Bengkayang mengajukan pinjaman itu di tahun yang kedua Pak, di tahun 2022. Pinjaman pen ini adalah bagaimana penggunaannya untuk membangun infrastruktur yang fungsinya adalah untuk bagaimana caranya efek daripada pandemi COVID kemarin masyarakat itu bisa tumbuh ekonomi. Untuk Kabupaten Bengkayang, setelah kita mengajukan proposal kelayakan dan segala macamnya diverifikasi oleh dari Kementerian Dalam Negeri, dari DJPK Keuangan, dan dari PT SMI sendiri selaku anak perusahaan yang dari Kementerian Keuangan, itu kita disetujui pinjaman sebesar 250 miliar. Untuk Kabupaten Bengkayang, seperti yang Bapak bilang tadi, karena memang infrastruktur kita ini sangat-sangat ketinggalan, terutama infrastruktur jalannya. Ya, untuk pinjaman pen itu sendiri kita khususkan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Peruntukannya untuk 250 miliar itu adalah 7 proyek jalan dan 4 proyek jembatan. Adapun titik-titik yang akan kita bangun itu adalah salah satunya adalah Sujanibung. Itu lebih kepada akses menuju perkebunan masyarakat dan pariwisata. Di sana menunjang untuk pariwisata juga, agar ekonomi masyarakat di sana bagaimana caranya hasil-hasil perkebunan itu juga bisa cepat dibawa dan meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Terus satu lagi di Sanggole Dudawah, itu prosesnya sama-sama kita tahu bahwasanya pusat sentra jagung dan sayur untuk Kabupaten Bengkayang adalah di Sanggoledo. Jadi dengan adanya kita membangun jalan ini, akses yang tadinya sulit sekarang alhamdulillah cepat, dan itu dengan sendirinya ekonomi masyarakat karena akses bisa sedemikian rupa bagus, itu akan meningkatkan ekonomi. Terus yang satu lagi untuk di Bengkayang itu adalah Sayung Temu. Kenapa di situ? Karena itu Sayung Temu itu berbatasan dengan Kabupaten Landak, dan akses masyarakat perbatasan yang di Landak itu, ya, kalau kita membangun infrastruktur jalan bagus, berarti masyarakat yang di Landak maupun yang dari Temu itu sendiri belanjanya itu di Kota Bengkayang. Itu yang kita harapkan. Dan sekarang kelihatan bahwasanya Kota Bengkayang itu ramai, karena banyak yang warga Landak itu sendiri yang sekarang berlanja di di Kota Bengkayang. Artinya dengan banyaknya orang yang berbelanja, masyarakat kita yang berdagang dan segala macamnya di Kabupaten Bengkayang akan mendapatkan tambahan lebih, karena orang yang berbelanja itu jadi lebih. Sebenarnya tujuan utamanya itu seperti itu Pak. Jadi pen itu untuk memulihkan ekonomi masyarakat efek pandemi dari COVID-19.
Kalau yang lainnya infrastruktur jembatan, walaupun sebenarnya banyak infrastruktur jembatan yang sangat-sangat rusak, PR kami banyak, tetapi kami hanya milih 4 karena yang 4 ini pertama menyangkut itu tadi akses yang terputus, keduanya bercerita jembatan yang bagaimana menimbulkan ekonomi, salah satunya adalah jembatan BBI karena di situ ada bangunan pemerintah penyediaan bibit ikan. Artinya kan masyarakat yang kemarin sulit ke apa namanya pembibitan ikan sekarang sudah mudah karena jembatan aslinya kemarin hanyut Pak dikena banjir bandang yang di daerah Sulkam itu. Yang lainnya adalah di daerah mulai dari Sungai Pangkalan ke Cakala, dari Cakala kita terus ke Montrado, dari Montrado kita ada ke arah Simpang Puaje, yang satunya lagi adalah ke arah ke Samalantan. Ini adalah alur utama lebih kepada membuka akses yang tadinya jalannya sangat-sangat rusak. Nah, kenapa? Karena antara Sungai Pangkalan menuju Pelabuhan Kijing itu hanya berkisar kurang dari 10 kilometer. Jadi nanti dengan akses jalan yang bagus itu akses menuju pelabuhan entah itu bersifat mengekspor bahan-bahan dan segala macam itu akan lebih mudah dan aksesnya menjadi lebih cepat. Nah, dengan begitu mungkin memicu perekonomian untuk Bengkayang itu lebih baik. Saya kira mungkin kalau berbicara apa namanya PR infrastruktur yang untuk Bengkayang, kami masih banyak PR Pak. Jadi masih beberapa titik yang akan kami bangun untuk Sanggol sendiri. Selain pinjaman PEN, ada beberapa yang bersumber juga dari DAK maupun dari hibah. Ada satu lagi yang untuk Montrado ini kami membangun pakai anggaran DAK untuk akses menuju batas Singkawang itu di daerah Sagatani karena untuk memudahkan karena Singkawang akan membangun bandara, jadi kita menyiapkan infrastruktur jalan supaya memudahkan bagaimana nanti orang-orang dari Bengkayang untuk ke bandara itu tidak perlu harus melewati kota Singkawang dulu, bisa langsung dari Montrado langsung ke Sagatani terus ke akses menuju bandara. Mungkin itu sedikit penjelasan kami yang menggawangi infrastruktur di Kabupaten Bengkayang. Mudah-mudahan banyak pembiayaan yang bersumber dengan baik itu APBN dan segala macam yang bisa kita dapatkan supaya mengejar ketertinggalan kita untuk infrastruktur dasarnya. Infrastruktur dasar itu sendiri adalah bagaimana menyiapkan jalan, bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk air minum, hal-hal yang menyangkut hal dasar bagi masyarakat. Demikian. Baik, 17 kabupaten, 17 kecamatan. 17 kecamatan. 17 kecamatan sepertinya ini kurang kurang nampak gitu ya. Apakah cukup hanya 250 miliar untuk membangun itu dengan menggunakan dana PEN? Kan tentunya kan tidak cukup. Ya, siap. Tidak cukup. Dengan demikian kira-kira upaya ke depan agar dana PEN ini tetap bisa membantu warga masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya. Jadi begini, PEN itu hanya 2 tahun Pak. Jadi setelah ini tidak ada lagi yang anggaran PEN. Tetapi kalau untuk pinjaman reguler tentu ada, tapi itu kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri. Tetapi banyak langkah yang kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana untuk menyiapkan data, menyiapkan dokumen perencanaan dan segala macam. Karena ada beberapa hal program pusat yang bisa kita tembus, tetapi dengan persyaratan administrasinya harus siap dan benar. Salah satunya adalah melalui Inpres. Untuk tahun 2023 ini Bengkayang tidak mendapatkan Inpres Pak, karena kemarin kita terlambat menyiapkan dokumen-dokumennya. Mudah-mudahan di tahun 2024 alokasi untuk dana Inpres itu bisa kita dapatkan. Dan verifikasi lapangannya sudah dilakukan dari P2JN yang menggawangi jalan nasional. Itu adalah Jalan Lumar Madi dan Lumar Selayu. Mudah-mudahan di 2024 slot kita untuk Bengkayang melalui dana Inpres
prioritas bisa kita dapatkan. Terus kedua mungkin bercerita tentang anggaran DAK, karena setiap tahun kita mendapatkan DAK, tetapi dengan anggaran yang lebih besar Pak. Karena selama ini rata-rata kita samalah dengan daerah lain, tetapi kita harus selalu melihat yang mana yang prioritas dulu yang akan kita lakukan. Hal-hal lain mungkin sumber pembiayaan lainnya kita berharap bagaimana lobi-lobi dengan perwakilan-perwakilan kita yang di pusat itu dari DPR RI bisa menempatkan pokir-pokir mereka untuk membangun infrastruktur di daerah kita. Itu salah satu usaha kita Pak. Yang lainnya untuk pemeliharaan yang kita berharap aturan-aturan tentang CSR perusahaan, karena Bengkayang ini banyak sekali perusahaan sawit. Kita harapkan CSR dari perusahaan-perusahaan itu bisa membantu kita untuk pemeliharaan, bagaimana akses jalan itu selalu terpelihara dan bisa dilalui oleh masyarakat untuk untuk lalu lintas orang dan barang. Baik, Pak Martin, Anda ini sebagai Kepala Dinas Bengkayang dan PU ini kan sebagai leading sektor daripada teknis ya. Kira-kira apa harapannya kepada warga masyarakat yang saat ini belum tersentuh karena anggaran terbatas? Kira-kira apa yang harus disampaikan kepada warga masyarakat yang belum belum terjamah oleh pembangunan saat ini, sehingga nanti di 2024 nanti bisa memberikan satu kegembiraan dan hati masyarakat gitu. Terima kasih Pak. Kami sebagai dinas teknis kami sudah menyiapkan perencanaan untuk daerah-daerah yang tanda kutip memang masih belum tersentuh, ada beberapa. Dan kenapa mungkin sampai saat ini belum kita lakukan pelaksanaan kegiatannya? Karena keterbatasan anggaran. Ini sebenarnya alasan klise, karena keterbatasan anggaran. Tetapi memang begitulah kenyataannya. Jadi memang untuk membangun jalan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena sekarang spesifikasi kalau kita pakai RS itu untuk standar yang harus kita lakukan itu per kilometernya bermain di 5 sampai 7 miliar per kilometer. Terus untuk hal-hal lainnya kita mohon bersabar, karena untuk tahun 2024 ini ada pesta besar rakyat Indonesia, itu adalah pilkada dan pilkada, pilpres dan pileg, pilihan legislatif, yang tentunya menyerap anggaran yang tidak sedikit. Dan saya tidak tahu persis berapa anggaran untuk pilkada, pileg dan pilpres yang dilakukan di Bengkayang, tapi pasti akan menyerap anggaran yang cukup besar, dan itu berefek besar dengan penyiapan alokasi anggaran untuk infrastruktur kita. Dan namanya pembangunan itu tidak semata-mata hanya bercerita infrastruktur Pak. Jadi kan banyak hal lain yang harus kita bangun, bukan hanya cerita membangun jalan, jembatan saja, tapi itu keseimbangan dan keselarasan antara semua sektor, dan itu akan berefek ke depan baik untuk Kabupaten Bengkayang. Dan saya menitip pesan untuk masyarakat, percayalah kami dari pemerintah tidak buta dengan kebutuhan masyarakat, apalagi untuk infrastruktur dasar yaitu jalan. Hanya kami masih terkendala di anggaran yang terbatas. Mudah-mudahan ke depan itu bisa kami bangun, dan jalan mantap di Kabupaten Bengkayang ini akan bertambah banyak. Jadi kami tidak keluar anggaran yang lebih besar untuk pemeliharaannya, karena kalau sibuk membangun tanpa dipelihara, itu umur jalan itu sendiri akan cepat rusak. Karena harus dibarengi, karena memang aturannya memang setelah dibangun kita ada pemeliharaan Pak. Itu yang kadang-kadang lupa, sibuk membangun tapi tidak dipelihara, yang mengakibatkan umur rencana kegiatan itu tidak terpenuhi. Misalnya kita bercerita untuk PEN itu sendiri, kegiatan ini umur rencana kami adalah sekitar 8 tahun. Tetapi kan kalau tidak dipelihara mungkin 5 tahun atau 6 tahun mungkin jalannya sudah rusak. Dan kita mohon tolonglah untuk pengusaha-pengusaha sawit, karena ini jalannya di jalan kelas 3B, janganlah memuat
muatan itu melebihi kapasitas dan kemampuan jalan itu sendiri. Kalau kelas 3B artinya kan kemampuannya hanya mampu menahan beban gandar sebesar 8 ton. Itu aturan mainnya seperti itu. Tapi realitanya sekarang kan muatan-muatan itu rata-rata sudah belasan ton. Itu berefek banyak, Pak. Jadi kita berharap sama-sama kita menjaga sesuatu yang sudah kita bangun supaya bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat di Kabupaten Bengkayang. Baik, Pak Bupati, terima kasih hasil wawancara kita dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkayang secara eksklusif, dan di sini kita juga menggarisbawahi bahwa betapa bermanfaatnya dana PEN itu bagi warga masyarakat sehingga bisa mengcover berbagai pembangunan yang tertinggal. Dengan demikian perlu kita sadari bahwa apabila ada yang seakan-akan tidak suka dengan dana PEN, ada unsur sakit hati di sini, instansi terkait kiranya memahami itu, dan marilah kita berangkat ke bawah dan melihat betapa bermanfaatnya dana PEN itu bagi warga masyarakat Kabupaten Bengkayang. Demikian pemirsa, jangan lupa share dengan teman-teman bahwa dana PEN itu betul-betul mendukung masyarakat Kabupaten Bengkayang, terutama infrastruktur. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.